Ternyata nih pas dia punya tato om. Dia ada tato rumbai-rumbai kayak gitu. Oh, rumbai-rumbai. Iya, rumbai-rumbai. Jadi wah itu enak banget om ngeliatnya om. Sumpah. Jadi pas dia kan itu ikut Wah iya om, bener ikut om. merombai-rombai. Ikut merumbai-rumbai. Jadi nggak tahu kenapa itu ada besi-besi gitu di tembok gitu kan, kayak buat nge-gym gitu kan. Akhirnya saya dibawa kanan kiri, saya gini, itu ibu itu semua badan saya om. Semua saya om. Mali kucing, bray. Iya, sampai saya kata saya kok ini jadi terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi. Satu-satunya host yang katanya tidak terlalu tampan, tapi bisa bikin kamu nyaman. Oke, jadi di malam ini saya kehadiran seorang nirisimbir. Di mana nirisimbir saya adalah mantan fotografer yang suka foto-foto wanita-wanita yang tahu lah ya. Nah, profesi fotografer ini juga banyak. Kadang-kadang ada memang ya cewek-cewek itu yang cuma pengen minta difotoin biar eksis aja. Nah, dibayarnya pakai apa? Kita tanya aja lah narasumbernya ya. Oke, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam mas. Mas Bambang. Iya, dengan saya Bambang. Oke, jadi Mas Bambang ini selain punya cerita horor yang udah dibagikan sama channel sebelah, Mas Bambang juga punya ini ya, ternyata Mas Bambang ini fotografer ya? Iya, sebelum saya menjadi sales mobil, saya jadi fotografer dulunya. Ini masih sampai sekarang atau enggak? Sekarang masih tapi freelance saja. Gitu. Jadi biar teman-teman nggak nunggu lama, boleh. Mas Bambang langsung cerita aja kali ya. Oke, silakan. Awal cerita saya hobi fotografer itu dari zaman kuliah. Dari zaman kuliah saya menekuni hobi fotografer sampai lulus kuliah. Saya mencoba untuk menjadi fotografer dengan link seadanya waktu itu. Link seadanya dalam artian kayak dari komunitas, dari teman ke teman, seperti itu om, kayak gitu. Nah ada satu ketika saya dapat job di daerah Jakarta Pusat, di daerah Bilangan Jakarta Pusat. Saya waktu itu masih jadi street photographer dulu om waktu awalnya, kayak gitu, street photographer. Jadi konsepnya urban, memotret keadaan Jakarta dengan wanita-wanita malamnya, seperti itu om. Iya. Nah singkat cerita saya dapat job di Jakarta Pusat, saya foto-foto dengan wanita-wanita itu. Entah kenapa saya tertarik sama salah satu modelnya om. Iya, saya tertarik dengan salah satu modelnya. Saya ajak kenalan waktu itu, namanya Amel. Namanya waktu itu nama panggung ya om ya. Iya, nama panggung. Nah singkat cerita saya kenalan sama Amel. Saya rasa Amel ini unik, punya karakter dan juga memang wajahnya fotogenik om. Kayak gitu. Kalau wajah saya ini termasuk fotogenik? Kalau om wajah fotogenik juga sih om. Iya, tapi bukan majalah. Saya juga nggak mau kayak gitu om. Nah berlanjut saya kenalan sama yang namanya Amel ini om. Makin in touch, kita berhubungan, makin kita sering kontak-kontakan WA waktu itu kan. Jadi di saat dia butuh portofolio tentang fotografer atau tentang model gitu kan, saya dipanggil karena memang sudah in touch banget nih hubungannya sama saya, kayak gitu. Satu momen saya dipanggil untuk di Jakarta Pusat itu foto-foto lah ya, seperti biasa foto-foto dengan busana seadanya ya kan, busana lah untuk keperluan model majalah pada saat itu om. Iya, kebetulan si Amel ini punya job terus ngundang saya, jadi kita bagi bareng gitu jobnya. Saya dipanggil, kita foto-foto segala macam, udah selesai. Kata Amel, bagus juga nih hasilnya, katanya gitu kan. Nah habis itu kita makan tuh om, selesai ngejob kita makan bareng segala macam, ngobrol-ngobrol.
Udah malam ceritanya Om. Oke. Udah malam, jam 12 lebih dikit lah, jam 12.20 waktu itu hujan ceritanya Om. Hujan. Iya, cado kayak gitu. Nah, terus di otak laki-laki Om ya kan. Udah malam, hujan pula sama cewek cakep nih, ya kan. Langsung lah saya alibi. Mel, kosan lu kan deket sini Mel. Gue boleh numpang ganti baju dulu nggak? Karena baju gue basah banget nih nanti kalau misalkan kita terabas. Dan udah malam juga nih gitu kan. Oh boleh bang, kebetulan memang Amel sukanya baju-baju cowok. Kayak polo shirt, terus kayak baju-baju cowok lah kayak gitu sukanya. Karena dia memang suka yang casual-casual kan Om, kalau sehari-harinya kayak gitu. Pas banget ya. Pas banget kayak gitu. Nah, saya mampir ke kosannya. Pada saat itu memang baju posisi basah ya, karena kita terabas hujan gitu kan. Saya numpang mandi di sana. Mel, gue numpang mandi sebentar ya. Oh boleh bang katanya gitu kan. Mandi segala macem. Selesai mandi, saya kan nggak bawa baju ganti ke dalam kamar mandi Om. Oke. Otomatis saya keluar pakai anduk. Saya bilang, Mel, sorry gue lupa bawa baju ke dalam kamar mandi. Saya bilang gitu kan. Nah terus ya udah bang, aman, santai aja sama gue mah, kata dia gitu kan. Begitu saya keluar dari kamar mandi Om, saya ngelihat si Amel ini cuma pakai sama Om. Anjir. Iya, kayak gitu. Nah di situ saya kaget juga Om, walaupun saya sering ngelihat yang aduhai gitu kan. Nah saya di situ kaget, wah ini dia mancing-mancing atau gimana nih ya kan. Nah selesai itu saya pakai baju, baru pakai kaos, saya didorong Om sama dia Om. Ya saya kaget dong, saya kaget, saya diem aja. Tiba-tiba dia naik Om. Dia bilang, bang, sebenarnya gue udah lama pengen nyoba sama lu, katanya gitu kan. Wah maksudnya gimana nih Mel? Kita kan cuma hubungan profesional nih antara fotografer dan klien, saya bilang gitu kan. Udah bang, nggak apa-apa bang. Itu ngobrolnya sambil di situ masih bisa ngobrol ya? Dengan raut wajah dia yang udah nahan Om. Kayak gitu ya. Dia udah nahan banget nih gitu kan. Waktu itu saya masih kurus Om, belum kayak gini Om. Iya masih nge-gym waktu itu. Kayak gitu. Dia bilang, gue penasaran bang sama lu bang. Gue penasaran banget. Soalnya dari sekian banyak fotografer yang gue godain, cuma lu doang yang ibaratnya jual mahal. Kayak gitu. Karena memang kalau saya ibaratnya saya lagi kerja ya saya profesional aja gitu kan. Jadi nggak tertarik buat gini gitulah kayak gitu. Berhubung cuacanya mendukung nih Om ya kan. Mungkin ya si Amel juga udah ada sama saya gitu kan. Nah habis itu pas ngobrol-ngobrol kayak gitu, ya udahlah Mel, terserah lu deh gitu kan. Akhirnya dia bilang, tapi janji ya bang, jangan sampai ada yang tahu, kata dia gitu kan. Oke, kejadian dah Om di situ kayak gitu. Nah terus si Amel ini memang bodinya cowok mana sih yang gak bersama dia Om, kayak gitu kan. Pas lagi adegan itu, adegan apa nih? Adegan saya bermain sama dia Om. Apa nih? Lagi HS. Posisinya gimana? Dia Om. Coy. Kayak gitu. Dia sambil dia sedikit lah Om, banget lah pokoknya kayak gitu kan. Yang bikinnya lagi Om, ternyata nih pas dia punya tato Om. Dia punya tato di sini nih Om. Dia ada tato rumbai-rumbai kayak gitu. Oh, rumbai-rumbai. Iya, rumbai-rumbai. Jadi motifnya tuh motif rumbai-rumbai gitu Om. Wah, itu enak banget Om melihatnya Om. Sumpah. Jadi pas dia kan itu ikut. Wah, iya Om, bener ikut Om. Merombai-rombai. Ikut merombai-rombai. Kayak gitu Om. Nah, selesai kejadian, terus saya ya udahlah, udah bermain seperti itu kan. Akhirnya kita sama-sama bilang kalau kita sama-sama suka waktu itu. Jadi kejadiannya itu cinta salam Om, ceritanya Om. Kayak gitu, cinta salam. Nggak tahu kenapa nih ya, saya suka sama dia pada saat itu dan dia suka sama saya. Akhirnya kita memutuskan buat komitmen berhubungan untuk pacaran. Kayak gitu. Nah terus dari situ akhirnya kita berjalan dengan waktu, kita memutuskan buat tinggal
om. Kayak gitu, karena memang saya kan fotografer, nggak perlu ke kantor kayak gitu kan, cukup bikin studio editing aja di rumah gitu kan, di kos-kosan kayak gitu kan. Berjalan dengan waktu saya sibuk dengan kesibukan saya fotografer, dia juga model gitu kan. Nah satu momen saya dapat job ceritanya nih om, di daerah Bekasi. Ya di daerah Bekasi saya dapat job. Nah terus saya bilang ke si Amel ini, sayang aku ada job. Nanti kamu kalau misalkan memang aku pulangnya telat, pintu nggak usah dikunci. Kayak gitu om. Ya sudah, akhirnya saya berangkat ke daerah Bekasi. Sampai di daerah Bekasi Kalimalang, itu klien saya cancel tiba-tiba om. Tiba-tiba cancel kayak gitu. Tiba-tiba cancel, ya saya bingung dong ya kan, mau gimana gitu kan. Akhirnya saya memutuskan buat putar balik deh, pulang deh ke Jakarta Pusat gitu kan, ke kosan gitu kan. Saya pulang, di situ saya udah mulai curiga. Kok ini kosan saya pintunya kekunci? Posisi ketutup deh, bukan kekunci, ketutup sorry. Ada sepatu cowok, gitu. Di situ saya masih positive thinking, mungkin orang tuanya lagi main nih, gitu kan. Tanpa bilang ke saya, karena saya mungkin lagi sibuk ngejob, dia nggak mau ngerepotin atau nggak mau ganggu gitu kan. Saya buka kosan saya, jadi posisinya gini om, masuk itu ruang tamu, kamar sama kamar mandi di belakang, kayak gitu. Saya masuk dan di situ udah mulai janggal om. Logikanya kalau misalkan orang tuanya pasti bertamu itu di ruang tamu. Betul. Nah ini nggak ada om di ruang tamu, kayak gitu. Nah saya masuk, saya dengerin dari kamar ada suara om. Pas saya buka kamar, astaga itu lagi sama cowok om. Depan mata saya om. Di situ saya langsung, saya nggak bisa berkata-kata lagi om, karena memang kita udah tinggal udah lumayan lama lah om, kayak gitu kan, udah lumayan lama. Saya cuma bilang, oke Mel, kalau memang ini pilihan kamu atau kamu suka sama cowok ini, saya mundur. Saya bilang, cincin yang udah saya kasih, kita kan udah sempet tunangan om, kayak gitu kan, karena udah sama-sama suka kan, kayak gitu. Cincin yang saya kasih, kamu pegang aja. Saya bilang gitu. Terus dia alasan, kamu kok kurang ajar katanya, masuk nggak pakai ketok, nggak pakai salam katanya gitu. Loh, ini kan kosan saya bilang gitu kan. Kenapa harus pakai salam atau kenapa harus pakai ketok-ketok dulu gitu kan? Kecuali saya ke tempat kamu sendiri gitu kan. Ini kan tempat kita berdua kayak gitu kan. Nah si cowoknya posisi lagi tuh. Saya bilang, bro, lu pakai baju lu atau mau gue terakin maling di sini? Saya gituin sambil saya pegang handphone om waktu itu, saya videoin tapi saya nggak ada niat buat viralin, nggak, buat bukti saya ke orang tuanya si Amel, karena kita udah sama-sama kenal kan orang tuanya kayak gitu. Akhirnya si cowok itu pulang, si Amel ini saya suruh rapiin baju kamu, kita pulang. Akhirnya dirapiin baju segala macam, saya anterin ke Depok om. Ke rumahnya nih? Iya, ke rumah orang tuanya kayak gitu. Karena kan orang tuanya tinggal di Depok, kayak gitu kan, di daerah Sawangan waktu itu. Saya anterin pulang, Pak, Bu, saya mau ngomong serius, saya bilang gitu kan. Saya udah nggak bisa sama Amel, saya gituin. Kenapa Mas Bambang, Nak Bambang, kata dia gitu kan. Ya, saya ada, sambil gemeter tuh om tangan saya om. Saya ada rekaman video, Bapak sama Ibu silakan lihat, saya bilang gitu. Oh ditonton? Ditonton om sama orang tuanya. Di depan si Amel? Depan si Amel. Ditonton, orang tuanya cuma geleng-geleng. Saya nggak nyangka. Sekarang keputusan ada di kamu. Kalau bapak sama ibu cuma bisa minta maaf. Karena bapak sama ibu nggak bisa ngedidik Amel lagi, katanya gitu. Bapak sama ibunya aja udah nyerah om. Udah nyerah. Berarti emang plenger ya, bahasa sekarangnya plenger tuh anak ya. Kayak gitu. Nah terus udah gitu si Amel ini ngotot nggak mau pisah sama saya. Saya nggak mau pisah sama Bambang katanya gitu kan. Dengan alibi dia lagi alibinya. Terus saya bilang, ya udah kalau misalkan emang kamu alibinya lagi, tespek sekarang. Kayak gitu om. Dia tespek. Alhamdulillahnya nih negatif om.
kayak gitu, negatif. Akhirnya begitu si Amelnya marah-marah waktu itu gitu kan, ya udah saya bilang saya nggak bisa lagi sama kamu kayak gitu. Terus dia bilang saya juga begini karena kamu, kata dia gitu kan. Kenapa jadi saya? Oh, playing victim dia. Playing victim om. Saya juga begini karena kamu, kata dia gitu kan. Saya nggak pernah ganggu kerjaan kamu fotoin cewek-cewek segala macem bla 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 kayak gitu kan. Saya nggak pernah ganggu. Loh, kok jadi salah saya? Saya bilang gitu kan. Sedangkan di sini bukti udah konkret loh, udah jelas loh, saya bilang saya gituin kan. Iya. Akhirnya bapaknya saking malunya om, sujud di kaki saya om. Sujud, dibilang, maafin bapak ya, nak Bambang, katanya. Bapak nggak bisa lagi ngedidik Amel, katanya gitu kan. Akhirnya saya bilang, Pak, nggak usah kayak gitu. Bapak nggak salah, saya bilang gitu kan. Amelnya ngotot ke orang tuanya. Bapak ngapain sih gini. Saya bilang, Mel, kamu jangan kurang ajar sama orang tua sendiri. Nah, selesai itu udah akhirnya saya pisahan tuh sama si Amel. Oke. Pisahan sama si Amel, berlanjut dengan aktivitas saya yang sebagai fotografer. Kayak gitu, berlanjut. Karena dendam saya, sakit hati saya sama wanita di saat saya mau serius tapi dipermainkan om. Ya udah akhirnya saya pikir saya jadi bajingan aja sekalian ya. Kayak gitu. Oke. Nah akhirnya setiap saya ketemu klien atau misalkan ketemu cewek gitu kan, saya gombal-gombal dikit, genit-genit dikit kayak gitu. Satu momen saya ketemu klien mau fotoin keluarganya om. Oke. Mau fotoin keluarganya, dia kenal saya dari Instagram waktu itu. Fotoin keluarganya, kita udah deal-dealan budget segala macam. Berlangsunglah acara itu. Selesai acara kita masih kontekan. Dia tiba-tiba ngajak makan di satu tempat. Tapi tempat ini saya rasa nggak asing namanya. Dan namanya itu salah satu hotel terbesar di Jakarta. Kayak gitu, karena klien saya itu lumayan tajir lah. Kayak gitu. Lumayan tajir. Nah, akhirnya saya samperin ke sana, makan segala macem. Gak taunya dia ada maksud sama saya. Kayak gitu. Karena baik lagi, saya dulu kan nge-gym, badan saya bagus gitu kan. Gak kayak sekarang gitu kan. Jadi yaudah, akhirnya gak tahu kenapa dia ngajak ke atas. Ternyata dia udah booking. Oke, udah booking. Udah prepare kayak gitu. Nah, pas saya pikir dia mau foto-foto atau gimana gitu kan, ya udahlah, saya nothing tulus aja gitu kan. Saya ke atas, tiba-tiba saya ditempelin ke tembok gitu om. Tempelin ke tembok. Saya bilang, Bu, ini gimana ya maksudnya? Saya bilang gitu kan. Enggak, kamu diam aja. Kamu butuh berapa? Digituin saya om. Oke. Aduh, Bu, saya bukannya gimana-gimana ya. Suami ibu kan apa? Saya nggak berani Bu. Gitu kan. Akhirnya, udah, kamu nggak usah bawa-bawa suami saya. Ini urusan kita berdua, katanya gitu kan. Saya memang udah lama nih sama suami saya, tapi suami saya itu nggak bisa bangun, katanya gitu om. Iya, suami saya nggak bisa bangun katanya. Terus juga karena kesibukan mungkin pekerjaannya, jadi jarang pulang. Biasa lah ya. Iya. Klasik lah itu ya. Klasik gitu. Jarang pulang tapi tercukupi om. Kayak gitu. Ya di satu sisi saya takut, di satu sisi lagi proyek besar nih. Iya kan? Proyek besar nih ya kan. Habis itu ya nego gitu kan. Oh, negosiasi. Negosiasi dulu om. Awalnya dibilang 10 juta cukup gak? Kata dia gitu. Saya bilang, Bu, mohon maaf banget. Saya bukan nggak menghargai ibu. Tapi bagi saya 10 juta itu untuk nantinya mengklirkan nama baik saya, itu berat. Karena ada resiko yang saya hadapi. Ibu enak selesai dari sini, bayar selesai. Saya pasti dicari-cari nih kalau misalkan ketahuan. Saya bilang gitu kan. Pokoknya aman, Mas Bambang. Katanya. Rahasia dijamin katanya gitu kan.
ya udah sekarang gini Bu, saya kan hidup di Jakarta nih, kita apa namanya, nggak usah munafik lah ya, nggak usah munafik, saya butuh mobil, saya bilang gitu. Oh, oke. Diiyain Mas, Dia ya. diiyain. Ya udah, saya punya 3 mobil di apartemen. Apartemen, boleh disebut apartemennya? Boleh, boleh. Rasuna Said. Oke. Ah, Mahal itu ya. itu dia Om. Saya punya 3 mobil di apartemen Mas. Kamu tinggal pilih aja mau yang mana. Wah, menggiurkan nih, gitu kan. Ya udah, akhirnya deal dengan yang dijanjikan gitu kan. 10 juta plus mobil. Terjadilah di situ Om. Kayak gitu. Diapain di situ? Ya, saya dia Om. Oh, oke. Mau saya ceritain kejadiannya? Gimana? Jadi ibu ini agak aneh sih Om. Jadi ibu ini minta di Oke. si itunya kayak gitu. Nah setelah itu dia minta di kalau zaman sekarang ya Om ya. Nah si ibu ini karena mungkin suaminya apa gitu kan. Jadi udah terbiasa dengan hal-hal kasar gitu kan. Ya bukan berarti semua kasar ya, enggak gitu kan. Jadi udah terbiasa dengan hal itu, jadi masuk dia Om. Kayak gitu. Nah saya juga kaget di situ. Dia bilang, Bambang tolong saya, kata dia gitu kan. Saya mau keluar, kata dia gitu. Wah, dalam hati saya, gila nih, istri orang gokil banget, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya gitu kan, segala macem, saya gitu kan, sambil saya itulah gitu kan, sambil saya segala macem. Akhirnya saya kaget Om. Begitu di pertengahan permainan muncul Om. Squidward. Mungkin karena udah lama nggak ya Om ya, udah lama nggak sama suaminya gitu kan. Lama nggak dibajak. Iya, ketemu berondong, demen nge-gym ya kan waktu itu gitu kan. Jadi agak-agak gimana gitu kan Om. Kayak gitu. Akhirnya ya sudah, habis itu saya dikasih mobil sama uang 10 juta, saya dikasih cash karena kalau transfer pasti kelacak dong. Kata ibu itu katanya gitu kan. Nah, selesai main Om, saya pulang dengan rasa bangga nih gitu kan. Dapat uang, dapat mobil pula gitu kan. Kapan lagi gitu kan. Iya, ketiban duren. Betul Om, kayak gitu. Nah, tapi sebelum saya pulang itu Om, selesai main, si ibu ini berpesan. Suatu saat nanti saya telepon kamu atau saya WA kamu ready ya? Kayak gitu. Ya saya bilang saya lihat sikon dulu. Kalau misalkan suami ibu lagi di luar, oke lah, saya bilang gitu kan. Akhirnya udah saya pulang gitu kan. Lanjut lagi dengan aktivitas saya gitu kan sebagai fotografer. Nah, saya ketemu cewek lagi nih Om, model. Ceritanya nih. Model, tapi kalau yang ini saya nggak ada niatan buat gitu, karena memang ya profesional, kembali lagi ke profesional ya, karena saya kan kerja di situ kan. Nah, pas selesai foto-foto, take picture segala macam kayak gitu. Nah, di situ si ibu video call. Oh, si ibu ini nih. Iya, si ibu itu video call. Panik dong saya, ya kan. Sebelahnya lagi ada model gitu kan. Saya bilang angkat nggak nih? Akhirnya saya angkat. Kenapa sayang gitu kan. dengan nelen ludah Om sebenarnya Om, karena dibilang cakep nggak terlalu cakep Om. Umur berapa kira-kira? STW Om, STW ya 39 40 lah kayak gitu ya, ibu-ibu kayak gitulah, necis ya kan. Nah habis itu video call, kenapa sayang gitu kan. Kamu di mana katanya. Aku lagi ngejob, aku bilang gitu kan. Sini sekarang, aku udah siapin tempat. Waduh, di situ saya bingung dong Om, ya kan. Di satu sisi saya harus profesional kerja, di satu sisi profesional jadi kucing. Jadi kucing peliharaan. Iya, jadi kucing piaraan gitu kan. Saya bingung. Kan kucingnya kucing sping nih. Akhirnya dari situ
ya udahlah saya temuin ibu dulu nih gitu kan, karena di pikiran saya wah aset saya nih jangan sampai lepas gitu kan. Di situ kejadian ya seperti biasanya, tapi kali ini beda Om, ada requestan. Oh, Iya, oke. ada requestan. Jadi si ibu ini udah bawa terus yang dari kulit itu sama ini beda, dia ada kursi kamar Om. Oh, oke. Yes, buat ganti-ganti gaya. Siap. Ya. Yummy. Iya nih. Oke. Nah, pas saya datang ke sana, ibu udah prepare ya kan. Akhirnya ya udah kita bermain gitu kan. Nah, saya sempat kaget pas ibu bilang, "Kamu saya bawa ya," kata dia gitu kan. Hah? Kok dibawa, Bu? Pikiran saya waktu itu wah, saya jangan-jangan dikerjain nih. Jebak ya. Dijebak nih, saya bilang. Ketahuan suaminya nih kan nggak mungkin orang ngasih cuma-cuma dong mobil sama uang gitu kan. Mati nih saya bilang gitu kan. Bu, ini ibu serius? Ya emang kenapa? Ini kan saya, kata dia gitu kan. Tapi dilalahnya pada malam itu nggak ada jebak-jebakan Om. Memang murni dia. Iya. Jadi posisinya saya ditempelin ke tembok. Mungkin memang itu tempat buat baru ya Om ya. Jadi ada besi-besi kayak gitu. Iya. Jadi nggak tahu kenapa itu ada besi-besi gitu di tembok gitu kan, kayak buat nge-gym gitu kan. Akhirnya saya dibawa kanan kiri, saya gini. Itu ibu itu semua badan saya Om. Semua saya Om. Mali kucing, bray. Iya, sampai saya dipecut. Kata saya, kok ini jadi terbalik? Kok jadi terbalik nih, saya bilang nih ya kan. Aduh, kacau nih saya bilang nih. Turun nih dari saya nih. Kayak gitu. Aduh. Di luar rencana gue sih kayak ini. Pikiran gue gak begitu. Nah, selesai dia kayak gitu, saya dilumurin semua. Dia buka laci. Dia buka laci. Ada madu Om. Oke. Itu sumpah saya sampai dilumurin sama madu Om. Dilumurin sama madu. Nah habis itu udah kamu pas aja ya, kata dia gitu kan. Ya udahlah, akhirnya lagi sama dia Om, mandi kucing gitu ya. Selesai itu dibuka baru saya. Nah habis itu saya disuruh sama dia segala macam. Baru di situ dia ngeluarin dari dompetnya kayak pil gitu Om. Oke. Kayak pil gitu. Katanya, coba nih, saya dapat rekomendasi dari temen, katanya gitu kan. Minum, kata dia gitu kan. Ya udah dong, mau nggak mau ya kan. Saya minum. Entah kenapa itu yang biasanya saya tanpa itu pun udah strong ya Om ya. Karena sampai dipiara kayak gitu berarti udah jelas dong kapabilitasnya kan. Kayak gitu. Entah kenapa itu minum obat itu, wah makin gila Om. Makin gila ya. Makin kesurupan saya Om. Kayak orang kesurupan itu. Bener-bener si ibu itu squirrot sampai berkali-kali Om. Karena mungkin ya feeling saya sih dia udah minum duluan tuh obat. Jadi biar bisa ngimbangin saya disuruh minum juga. Kayak gitu. Selesai saya ditransferin 20 juta. 20 juta. Iya. Wah dari situ udah nutup dong, nggak perlu ngejob nih pikiran saya nih, nggak perlu ngejob fotografer lagi gitu kan. Betul. Iya udah nutup. Jadi aja kucing terus. Iya kayak gitu Om. Ya pikiran saya gitu, sempat pikiran saya kayak gitu. Cuma di satu sisi masa sih gue harus jadi mokondo gitu kan, kayak gitu. Cuma di satu sisi lagi enak juga nih kayak gini gitu kan, mobil dapet, uang dapet kayak gitu kan. Begitu saya pulang beraktivitas seperti biasa gitu kan. Jelang 4 hari Om. 4 hari ibu itu tiba-tiba seperti biasa nih video call. Oke, minta lagi nih. Pikiran saya gitu Om. Wah, HS lagi nih. Cair nih ya kan. Cair. Saya angkat dong. Set. Apa kamu sayang-sayang? Suaminya Om. Anjir. Suaminya. Apa kamu sayang-sayang sama istri saya, katanya. Wah di situ gemeter saya Om. Di satu sisi saya posisinya salah.
main sama istri orang ya kan. Iya. Satu sisi dia apa ya kan. Balikin mobil yang dikasih sama istri saya. Diginiin om kameranya. Istrinya, si ibunya lagi nangis. Diancem ternyata. Oke, anjir. Saya cek rekening istri saya, ada penarikan nih. Sampai 30 juta lebih. Saya tanya ke istri saya. Ternyata dia ngomong, mobil dikasih ke Mas Bambang katanya, ke kamu kata dia gitu kan. Anjir. Wah, saya di situ udah ngeblank om. Di situ saya udah ngeblank, udah takut, udah panik gitu kan. Hari itu juga saya buang nomor saya. Saya ganti nomor baru. Tapi yang namanya kontak kan tetap di save di email ya om ya. Iya, betul. Jadi kontak klien saya masih aman. Oke. Kayak gitu kan. Yang penting nomor saya udah saya buang. Dan saya buang pun nggak di rumah. Posisi saya buang di pinggir jalan karena takutnya dilacak. Karena si bapak ini punya akses buat ngelacak ke sana gitu kan. Oke. Saya buang mobil tersebut, akhirnya saya jual. Oh, dijual. Iya, buat ngilangin jejak karena BPKB udah saya pegang. Oke. Beres gitu kan. Anjir, cair juga. Cair dong. Kita kan jadi kucing harus pinter om. Bener. Kayaknya saya harus Gitu. belajar. Kayak gitu om. Akhirnya ya saya seperti biasa masih jadi fotografer, tapi di situ saya mengubah identitas saya. Dalam artian nama panggilan saya ganti om. Karena takut si bapak ngelacak lagi kayak gitu kan. Bikin akun baru juga. Iya, bikin akun baru juga, tapi tetap kontak masih yang lama. Oke. Kayak gitu. Karena di satu sisi kan dia cuma kenal saya dari Instagram, kayak gitu kan. Akhirnya Instagram itu saya hapus akun, saya bikin akun baru. Tapi tetap kontak-kontak yang ada di klien saya save kayak gitu. Oke, selesai dari situ, berjalan sebulan, 2 bulan, aman. Si bapak ini udah nggak nyariin lagi. Karena mungkin ya, saya juga nggak tahu lah kesananya gitu kan. Yang penting cair gitu kan. Nah, habis itu saya kenalan nih ceritanya sama cewek om. Tapi yang kali ini bukan model majalah om. Malah yang kali ini tuh model-model boleh disebut Boleh. wanita hijab kayak gitu, model-model hijab kayak gitu. Oke. Nah, di situ saya nggak ada feeling buat wah ini pasti begini, enggak. Karena saya pikir ya udahlah konteksnya kan Islam religi lah ya, religi kayak gitu. Udah tuh saya garap. Akhirnya kenalan nih sama nih cewek gitu kan. Wah, agamanya keren om. Agamanya keren. Terus saya sering dinasihatin sama dia segala macam kayak gitu kan. Akhirnya kita ceritanya pacaran nih om. Pacaran. Saya berharap wah nih cewek bisa nih bawa saya ke jalan yang lebih benar karena saya udah brengsek dulunya gitu kan. Berjalannya waktu om, dia makin cinta sama saya juga makin cinta sama dia gitu kan. Ya udahlah, akhirnya saya prepare buat saya nikah ceritanya om. Iya, saya udah beli cincin segala macam. Jadi rumah saya tuh om, satu gang itu keluarga semua. Oke. Keluarga semua, dari situ ada arisan keluarga ceritanya pada saat itu. Nah, saya ajak si cewek saya ini, mantan saya. Saya ajak ke rumah saya dan saya nggak bilang kalau saya mau kenalin ke keluarga. Kayak gitu. Terus habis itu nongkrong ke rumah ngobrol-ngobrol sama keluarga kayak gitu kan. Oh, ini calonnya gitu segala macam. Iya, saya bilang gitu kan. Dia cuma bilang, apaan sih kamu katanya gitu kan. Kok kamu nggak bilang mau dikenalin ke keluarga kata dia gitu kan. Wah, terus kenapa sih bilang gitu kan. Ya nggak apa-apa sih kata dia gitu kan. Nah di situ saya ngide ceritanya om. Saya ngide, saya buka tuh kotak cincin. Saya tembak depan keluarga saya om. Saya bilang, saya mau nikah sama kamu. Saya mau tunangan sama kamu. Wah, senang banget dong dia. Ya di satu sisi seneng om. Cuma di satu sisi di situ saya kena prank juga om. Niatnya saya mau bikin surprise ke dia, saya malah disurprisein balik. Di situ dia bilang, dia istri orang. Anjir. Aduh,
kena prank saya om. Lo emang waktu ini nggak pernah ada obrolan? Nggak ada sama sekali, dia jago buat nyembunyiin om. Dia jago banget. Oh, tapi Mas Bambang udah nanya nih. Udah Statusnya. sempet saya senggol statusnya dia. Oke. Terus juga saya sempat kayak, kamu beneran belum punya suami? Saya bilang gitu kan. Enggak kok, beneran saya masih single gini. Kalau saya punya suami mana mungkin saya angkat video call kamu di rumah, enggak segala macam gini gitu kan. Nah, pada akhirnya saya disurprisein balik. Mohon maaf, saya udah punya suami. Apa nggak geger keluarga saya om? Nah dari situ saya trauma. Ya udah, akhirnya dari situ saya minta maaf ke keluarga karena saya nggak tahu tuh om kalau dia istri orang gitu kan. Akhirnya saya antar pulang dia, cuma nggak nyampe rumahnya, kayak gitu, nggak nyampe rumahnya. Udah saya tinggal pulang. Terus ya udah saya aktivitas seperti biasa, tapi dengan rasa malu yang memang tertekan batin om. Iyalah. Tertekan batin om, asli itu om. Malu banget lu ini. Malu banget, nggak tahu kenapa itu, mungkin karma buat saya kali om ya. Waduh, ini Iya. ini terlalu ini sih ya, ceroboh sih ya. Nggak tahu sih, bukan ceroboh atau mungkin Mas Bambangnya terlalu excited gitu ya. Ya salahnya si cewek ini kenapa nggak jujur gitu. Iya, dari awalnya. Dia nggak cerita ada masalah apa gitu sama suami. Nggak ada cerita sama sekali om, nggak ada cerita sama sekali. Terus selama ini dia Menyembunyikannya, Iya, apa? jago banget gitu. Kan. alasannya apa dia menyembunyikan? Nah setelah kejadian itu, ya kan, hati kecil saya bilang, masa sih saya udah yakin sama dia tiba-tiba dia kayak gitu. Saya masih denial om, masih denial nih. Ah coba deh saya deketin lagi, mungkin itu alasan dia buat nolak saya. Oh iya, oke. Ya kan, di satu sisi itu. Setelah saya coba deketin lagi, di situ dia baru cerita. Ternyata si suaminya ini selama ini kasar sama dia om. Oke. Suaminya ini kasar, selalu main tangan, terus juga nggak pernah ngasih uang belanja buat dia. Oke. Tapi yang bikin saya nggak tahu dia belum punya anak. Oh, Kayak gitu. Ya entah mungkin dianya nggak bisa ngasih anak jadi suaminya kayak gitu sih, kita juga nggak tahu ya kayak gitu kan. Kayak gitu. Akhirnya ya sudah saya bilang kita berteman aja ya, saya bilang gitu kan. Kita berteman aja, yang masalah kemarin kita lupain. Ya saya udah bisa nanganin ke keluarga saya bilang gitu kan. Saya udah bisa alasan lah ke keluarga saya bilang gitu kan. Akhirnya kita berteman tuh om. Berteman. Nah abis itu saya dikenalin sama teman-temannya, karena mungkin dia buat ngebayar rasa malu saya waktu itu. Saya dikenalin ke teman-temannya buat job fotografer. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi nih kalau misalkan mau wedding atau mau acara segala macam pakai dia aja nih. Dia freelance, bagus hasilnya segala macam katanya gitu kan. Nah habis itu ya udah saya masih ngejalanin aktivitas sebagai fotografer gitu kan. Nah di satu momen saya dapat klien tapi cowok. Kenal dari akun baru yang saya bikin akun baru tuh. Dia ngontek saya, Mas bisa nggak foto, kata dia gitu kan. Oh bisa pak, saya bilang gitu kan. Di mana ya? Di daerah Antasari kata dia gitu. Oh oke. Red cardnya berapa kata si bapak itu. Oh sekian pak, ini red card saya kirimin di situ kan. Oke deal kata dia gitu kan. Konsepnya mau gimana pak? Mengalir aja mas kata dia gitu kan. Nah saya datang lah nih, rumah om, tempatnya rumah. Saya datang, di situ bukan cuma dia doang, ada temen-temennya tapi cowok semua om. Oh oke. Cowok semua di situ. Begitu saya datang, ngobrol, ngopi, ngerokok segala macam gitu kan. Mas, saya mau ngomong kata dia gitu kan. Oh boleh pak, mau ngomong apa ya? Saya bilang gitu kan. Saya sambil nyiapin kamera tuh. Saya nyiapin kamera, tiba-tiba dia keluar, ngunci pintu. Ngunci pintu, dia ke pintu ngunci pintu kayak gitu. Wah saya pikir, oh mungkin biar nggak ketahuan tetangga, dia mau foto atau mau syuting atau gimana, saya nggak tahu gitu kan. Nah saya beresin kamera, udah selesai.
Yang mana Pak yang mau difotoin? Saya bilang gitu kan. Ntar dulu Mas, kata dia gitu kan. Simpan dulu. Saya simpan. Gimana Pak? Saya bilang gitu kan. Sebenarnya saya manggil Mas tuh bukan buat fotoin saya. Maksudnya Pak, ini kita dari grup ini, katanya gitu kan. Grup apa nih? Om. Anjir. Oke. Dan ya udah akhirnya saya pengen Mas jadi talent kita, kata dia gitu. Maksudnya talent gimana ya Pak? Saya bilang gitu kan. Ya jadi Mas Bambang tinggal pakai baju crop top, kata dia itu kan. Karena saya masih nge-gym waktu itu Om, masih nge-gym. Pakai baju crop top, kata dia gitu kan. Ya kamu joget-joget aja lah kayak gitu. Wah sakit saya bilang ini sakit saya bilang ya kan. Saya nggak mau dong ya kan. Emang kita cowok apakah gitu kan. Harusnya mau pakai baju crop. Emang kita cowok apakah gitu kan. Wah itu serba-serbi dunia fotografer kayak gitu sih Om. Kayak gitu akhirnya. Aduh Pak, mohon maaf banget saya bilang gitu kan. Saya nggak bisa kalau job kayak gini, saya bilang gitu kan. Saya cuma fotografer dan kita deal-dealannya dari awal memang apa namanya cuma buat foto gitu kan. Udah Mas, nggak apa-apa, bayarannya gede kok, kata dia gitu kan. Red card kamu kan sekian, kata dia gitu kan. Saya kali 10, kata dia gitu. Waduh, saya bilang dalam otak saya, kalau sama ibu-ibu nggak apa-apa gitu kan. Ini sama-sama sejenis gitu. Akhirnya saya coba tolak secara halus, persuasif lah gitu kan. Akhirnya si bapak ini ngerti, memahami lah kayak gitu. Saya cerita, pokoknya saya dengan jurus melas Om. Pokoknya saya melas. Gimana di otak saya tuh gimana caranya gue keluar dari sini. Betul. Daripada hancur matahari saya Om. Mula. Kayak gitu ya. Aduh kacau saya bilang nih ya kan. Akhirnya ya udahlah gitu kan, dengan saya muka memelas. Jurus terakhir itu dong sih Om, melas aja udah ya kan. Akhirnya ya udah Mas Bambang, katanya. Kita juga nggak tega nih ngelihatnya gitu kan. Ternyata selain saya ada lagi talent-talentnya Om. Jadi ibaratnya saya cuma talent tambahan. Dengan alibinya saya jadi fotografer di situ. Oke, mungkin karena dia ngeliat ini ya, badan nge-gym. Iya, dulu saya nge-gym, nanti saya tampilin fotonya Om. Saya ada fotonya dulu. Kayak gitu. Nah, habis itu saya mau pulang nih. Dia masih ada etikat baik lah Om. Nih buat kamu. Sesuai red card aja ya, katanya gitu kan. Tetap dibayar karena ya nggak tahu ya, mungkin nggak semua sih maksudnya, orang kayak gitu masih ada hati nuraninya lah, saya yakin gitu kan. Apalagi udah manggil saya jauh-jauh gitu kan. Nah selesai itu nggak lama tuh ya kan, saya pulang. Jelang seminggu Om, tahu nggak yang ketangkap di Kelapa Gading? Udah lama ya? Udah lama Om. Yang lagi party? Iya. Salah satunya itu. Dari serombongan itu salah satunya ada di situ Om. Salah satunya kayak gitu. Nah selesai dari situ, berjalan lagi ya kan, akhirnya udah mulai bosen nih ya kan jadi fotografer gitu kan. Nah habis dari situ saya mencoba memperbaiki diri lagi kayak gitu kan. Akhirnya ya udah saya vakum dari dunia itu Om. Saya vakum dari dunia itu, terus saya coba kerja di minimarket. Oh gitu. Iya, kayak gitu. Bisa sih Om. Serba-serbi ya Om ya, cerita fotografer ya. Saya baru aja saya mau ngikutin jalannya. Waduh, boleh sih Om, tapi jangan yang kesana-sana ya. Cuma kalau denger ceritanya begini saya ngeri juga. Tapi emang itu lagi apa saja sih Om? Karena ternyata kan biasanya yang sering kena prank itu terapis. Iya. Terapis panggilan. Jadi saya ada beberapa narsum terapis, dia lelaki ya. Itu dia sering tuh kejebak tuh. Pas udah sampai kamar dikunciin. Terapis laki-laki Om? Iya. Laki-laki mijit? Laki-laki mijit. Oh my god. Terus? Ya itu pas datang yang
Yang mau diterapisnya badan ngecim. Kena prank lagi dong. Sama kayak saya itu. Karena badannya dia gede, dia takut dong. Gimana? Kuncinya pakai akses kartu, ya kan? Nego-nego, dia nggak mau tuh mataharinya rusak. Ya, tapi oke lah, dia mau tuh kalau cuma sekedar SOP. ya, Oh. lollipop. Oh, lollipop. Lollipop sampai nyer gitu kan. Anjay. Kacau. Jujur janggal. Tapi itu terpaksa dia lakukan, Bang. Oke. Karena dia takut gitu. Jadi nggak sedikit juga kasus-kasus sama yang kayak gitu. Mereka tuh katanya jauh lebih nekat. Oh. Iya, mereka tuh jauh lebih nekat. Kacau ya. Kalau misal ini dari postur tubuh aja udah kalah ya kan. Ini kalau dipaksa Mau ngelawan gimana? Ngelawan gitu gimana? Kan? terancam lah mataharinya kan. nego ya udah lollipop aja. Minim tuh ya. Terus saya tanya kan, gimana rasanya pas lollipop? Ya lama-lama ya. Aduh, kacau. Aduh, serba-serbi. Ternyata fotografer pun begitu ya. Begitu Om, kurang lebihnya Om. Jadi resikonya ada aja lah. Setiap pekerjaan ada. Apapun pekerjaan itu ya. Aduh, ngeri banget sih, asli ngeri. Kacau. Cuma di sini saya ada rasa simpati juga nih, karena 2 kali gagal nih kan. Iya, Mas Om. Bambang menikah. Ya, yang lebih nyakitin sih yang terakhir ini, yang Yang istri terakhir orang Om, ya. kena prank saya itu. Iya, itu asli saya. Enggak sih, yang pertama juga jauh lebih Yang sakit pertama sih. sakit, cuma karena rasa dendam saya ya udahlah gitu kan. Saya cari pelampiasan di luar gitu kan. Oke. Yang tadi saya ceritain gitu kan. Iya, jadi yang saya tangkap memang Mas Bambang nih sih hatinya baik ya. Setiap kenal sama perempuan pasti maunya untuk hubungan Serius ya. Dan saya ya kurang beruntungnya karena ketemu salah orang. Itu yang pertama. Kalau saya jadi Mas Bambang gitu, saya nggak akan bisa sehalus itu tuh Mas. Asli. Karena ya gimana kita menyaksikan sendiri orang yang kita cintai lagi bersetuju. Bener. Anjir sih itu. Bersetuju. Tapi sekarang Mas Bambang udah menikah, Bu? Untuk sekarang saya masih single Om. Masih single. Oke. Kayak gitu. Wow, asyik janda-janda masuk. Single yang bertaubat ya Om ya. Janda-janda kalau mau kenal sama Mas Bambang, lewati saya dulu ya. Silakan hubungi. Biar aja dong. Ya, jadi di kita ini selain ada pasukan Tina, ada juga pasukan Tati, Mas. Oh gitu. Apa tuh Om? Tina itu pasukan nakal. Kalau tapi. Tatakan. Ya, jadi banyak juga sih ya beragam lah ya, yang namanya penonton, banyak status, ada yang janda, ada yang dia memang masih single gitu, gitu Mas. Oke, dari sampai di sini kalau ditanya kapok nggak jadi fotografer? Kalau dibilang kapok sih enggak Om, karena sampai sekarang kan saya masih freelance juga di fotografer itu. Oh masih freelance. Masih freelance kayak gitu, tapi ya saya mencoba semaksimal mungkin untuk menghindari hal-hal yang dulu Om. Oke. Karena manusia yang paling tidak beruntung adalah terjerumus di lubang yang sama. Oke, sebenarnya enak. Tapi nggak mungkin terjerumus di lubang yang sama Om. Oh jadi playboy dong kalau lubangnya beda-beda. Tapi kalau bener single ladies punya duit boleh lah. Oke. Jadi ini hati-hati nih salah tafsir nih. Jadi jangan sampai dijatuh lubang yang sama. Betul. Tapi itu ada konteksnya dulu nih. Apa dulu gitu katanya. Kalau kesalahan ya iyalah. Betul. Tapi kalau kebaikan ya harus di lubang yang sama. Betul. Oke, Mas Bambang. Bisa aja sih Om. Ya, saya sih bantu doakan ya. Semoga Mas Bambang ketemu calon yang Amin. idam-idamkan lah. Siap. Ya, kalau misalnya udah ketemu, undang-undang kita nih. Amin. Mudah-mudahan ya Om ya. Ya, kita datang lah. Siap. Aman. Mau tahu ceritanya Mas Bambang nggak saya bilang? Waduh, kartu asalnya di sini nih. Ya, bercanda Mas.
Oke, Mas Bambang, nggak terasa nih udah hampir 1 jam. Siap. Mungkin sebelum kita tutup podcastnya, Mas Bambang ada pesan-pesan mungkin buat teman-teman. Oke, pesan-pesannya buat di bidang apapun itu tetap fokus aja jalanin kayak gitu kan. Jangan sampai salah arah dan terjerumus di lubang yang sama gitu kan. Ya. Intinya tetap profesional dalam bidang apapun, maupun fotografer atau apapun itu. Saya nggak menjelekkan satu sisi fotografer, nggak semua fotografer seperti saya, tapi ya tetap konsisten dan fokus profesional aja kayak gitu. Dan wanita-wanita jangan mancing-mancing gitu. Oke, Mas Bambang, makasih banyak nih Thank you. atas berbagi pengalamannya. Siap, Om. Wah, ini saya baru sekarang nih dapat cerita tentang fotografer nih. Ini dari kemarin-kemarin kebetulan emang nyari nih. Tapi Gitu. baru ketemu Mas Bambang. Aman ya? Aman. Makasih banyak loh Mas ya. Aman Om, siap Om. Semoga ya rezekinya makin berlimpah ke depannya. Siap. Thank you. Oke teman-teman, itulah cerita dari Mas Bambang. Semoga bisa jadi pembelajaran buat teman-teman juga yang mau jadi fotografer ya. Ingat ya, jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Jadilah playboy. Nggak, bercanda ya. Jadi apapun pekerjaannya, semua resiko itu tetap ada. Ya. Jadi tinggal bagaimana kita menyikapinya aja sih. Betul. Sebagai individu ya. Yang lurus-lurus saja lah ya. Yang belok tuh bikin pusing. Kalau yang lurus kan enak, tinggal bablas terus. Takutnya belok perboden Om. Iya. Buat teman-teman juga yang mau hadir dan duduk di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 4776083. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Thank you. Bambang, thank you banyak ya. Siap. Aman, Sukses Om. terus buat Mas Bambang. Sukses juga buat podcastnya Om. Amin. Terima kasih. Thank you. Sampai jumpa.